Oke. Assalamualaikum, hai semuanya, hai. Kembali lagi bersama saya Ama dalam channel Teman Film, teman-teman yang suka nonton film. Kali ini saya akan membahas sebuah film, ya kayak kemarin juga sih, tentang si Kapten Jack Sparrow yang jadi bajak laut gitu. Oke, langsung aja lah kita ke pembahasannya, oke? Let's go, let's go, let's go, let's go. Di awal scene, kita diperlihatkan dengan adegan seorang gadis yang bernama Elizabeth Swan atau kita sebut saja Neng Eli sedang berada di pelaminan yang ditemani dengan cuaca yang sedang hujan angin menunggu kehadiran sosok pengantin pria. Tiba-tiba sang pengantin pria pun yang bernama Will Turner datang dengan tangan diborgol dan dikawal oleh militer yang sangat ketat dan dipimpin oleh seorang lord yang bernama Lord Carter Bucket. Ini orangnya. Pak Gubernur Swan pun menanyakan perihal kedatangannya kemari dengan cara dadakan dan sambil memborgol calon menantunya tersebut. Lord pun menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk menangkap Will dan Neng Eli karena dulu pernah bersekongkol membebaskan Kapten Jack Sparrow. Walaupun sudah dijelaskan dengan kejadian yang sesungguhnya, tapi tetap saja Lord Bucket membawa kedua calon pengantin itu. Dan mereka pun berdua gagal nikah. Di sisi lain, tepatnya di pinggir laut, ada orang-orang yang sedang membuang beberapa peti mati ke lautan. Dan ternyata di dalam salah satu peti mati itu adalah Kapten Jack Sparrow. Dengan menggunakan tulang atau tengkorak kaki mayat asli yang ada di dalam peti tersebut, ia pun pergi menuju Black Pearl. Setelah sampai di kapal Black Pearl, ia pun ternyata telah ditunggu oleh para ABK dan tamunya yang berasal dari India. Dengan berharap bahwa Kapten Jack akan membawa sesuatu yang berkilauan, mereka pun heran karena ternyata Kapten Jack hanya membawa kain bergambar kunci. Tanpa banyak berdebat, Kapten Jack pun memerintahkan para ABK untuk segera berlayar kembali. ABK pun heran sih sama sikap Jack yang akhir-akhir ini terasa aneh. Di kantornya Lord Bucket, Will Turner diberi tawaran menjadi agen agar bisa mengambil kompasnya Jack dengan imbalan bahwa Kapten Jack akan dibebaskan oleh militer Inggris. Jadi maksudnya ditangkapnya Will dan Neng Eli itu adalah untuk dijadikan perantara ngambil kompasnya Kapten Jack. Berarti Lord ini kayaknya tahu sesuatu deh. Di tengah malam yang sunyi sepi, di dalam kapal Black Pearl sendiri ada Kapten Jack yang sedang bingung harus kemana karena kompasnya error terus. Akhirnya ia memutuskan untuk berkeliling sambil mengecek kondisi awak kapal yang sedang beristirahat. Tiba-tiba ia melihat seorang pria yang ternyata adalah Bill Turner atau ayahnya si Will Turner dengan keadaan atau wujud yang aneh. Bill pun menjelaskan kalau dia diutus oleh Davy Jones agar menyampaikan pesan kepada Jack untuk bersiap-siap menjadi kapten di kapal Flying Dutchman selama 100 tahun ke depan. Jadi di kapal Flying Dutchman itu harus ada pergantian kapten selama 100 tahun sekali, dan syarat jadi kapten itu ya harus terkutuk dulu. Nah, si Kapten Jack Sparrow ini nggak mau gitu. Dan sebelum Bill Turner pergi, ia memberi tanda hitam kepada tangan kirinya Jack yang membuat Kapten Jack pun takut dan memerintahkan para ABK untuk berlayar ke daratan. Kembali lagi ke Port Royal yang dimana ada Will ditemani oleh Pak Gubernur datang ke selnya Neng Eli. Ia menjelaskan bahwa Lord hanya ingin kompasnya Jack dan mereka semua akan dibebaskan. Will pun pamit akan pergi mencari Kapten Jack dan kembali lagi untuk menikahinya kalau Neng Elinya masih mau. Pak Gubernur pun berinisiatif akan membebaskan Neng Eli dari penjara dan akan mengirimnya ke Inggris. Akan tetapi hal itu kandas setelah perjalanannya dicegat oleh asistennya Lord. Tapi alhamdulillah Elizabeth pun pergi kabur sebelum tertangkap oleh para tentara. Will pun pergi bertanya ke sana kemari dan hampir ke setiap orang mulai dari pedagang, wanita penghibur dan para nelayan. Akhirnya ada yang menunjukkan di sebuah pulau ada kapal yang bersandar dengan layar berwarna hitam.
Will pun tanpa basa-basi lagi langsung capcus OTW ke sana. Pulau yang dimaksud akhirnya ketemu juga. Setelah mencari para ABK ke sana kemari, Will malah tertangkap oleh warga lokal tersebut dan dibawa ke pemukiman warganya. Dan tanpa diduga-duga, ternyata yang menjadi ketua suku di sana adalah Kapten Jack Sparrow. Dalam keadaan terikat, ia pun memberitahu alasannya mencari dia dan Will pun hanya membutuhkan kompasnya saja. Entah apa yang dibicarakan oleh Kapten Jack, Will pun dibawa lagi sama para penduduk lokal dan dimasukkan ke dalam penjara bersama ABK yang lainnya. Dikira menjadi kepala suku itu nikmat, ternyata Kapten Jack itu akan dipanggang untuk dijadikan makanan oleh para penduduk itu. Ketika akan dibakar, salah satu penduduk memberitahu masyarakat bahwa para tahanan akan segera kabur dengan cara berayun dan memanjat tebing. Para ABK pun dikejar oleh para warga yang meninggalkan Kapten Jack begitu saja. Dalam kesempatan itu, Kapten Jack pun berusaha melarikan diri. Hal ini dipergoki oleh seorang anak dan 2 orang ibu-ibu. Ketika para ABK sedang tersudut, sang anak kecil pun melaporkan kepada warga bahwa calon makanannya itu akan kabur. Dan akhirnya, para warga pun berduyun-duyun pergi mengejar Kapten Jack. Dan para ABK pun bisa pergi kabur lagi. Di sisi lain, ternyata ada 2 orang ABK yang pernah menjadi anak buahnya Barbossa yang berhasil kabur dari penjara. Mereka menemukan kapal Blackbird di sebuah pulau dan berniat akan mencurinya. Ketika sedang berusaha menggiring Blackbird ke lautan, para ABK Blackbird pun berdatangan dan diiringi oleh Kapten Jack yang sedang dikejar oleh seluruh warga lokal dan alhamdulillah mereka pun berhasil lolos. Di atas kapal, Will pun membujuk Kapten Jack untuk kembali ke Port Royal dan memberikan kompasnya kepada Lord Bucket agar Elizabeth bisa bebas. Akan tetapi, Kapten Jack malah menolak. Ia pun malah menyuruh Will menemukan kunci yang sesuai dengan gambar pada kain yang katanya hal itu bisa membebaskan Elizabeth dari hukuman. Kapten Jack pun membawa seluruh ABK termasuk Will menemui seorang dukun wanita yang bernama Tia Dalma atau yang biasa disebut Mbak Tia. Mbak Tia adalah seorang dukun yang sangat mengenal baik Kapten Jack. Ketika melihat Will, ia pun menyebutkan bahwa akan ada suatu takdir besar yang akan menimpa dirinya. Will pun menanyakan tentang gambar kunci yang ada pada kain yang dibawa oleh Kapten Jack. Mbak Tia pun menjelaskan bahwa itu adalah kunci sebuah peti yang berisi jantungnya Davy Jones, sang kapten dari kapal Flying Dutchman. Mbak Tia pun menjelaskan bahwa Davy Jones tidak bisa menyentuh daratan kecuali 10 tahun sekali. Dan terkuaklah bahwa kompas yang selalu dibawa oleh Kapten Jack adalah kompas pemberian Mbak Tia yang selalu mengarah kepada peti tersebut. Mereka pun pergi mencari kapal yang dimaksud. Di tengah perjalanan, mereka melihat kapal yang sudah kandas dan mengira bahwa itu adalah kapalnya Flying Dutchman. Will pun dengan gagah berani dan didasari dengan rasa cinta kepada Neng Ellie yang sangat kuat, pergi sendiri memeriksa kapal tersebut. Sebelum pergi, Kapten Jack pun berpesan kepada Will, jika ada ABK yang nanya, bilang aja utusan Kapten Jack yang akan melunasi hutangnya. Setelah sampai di kapal yang kandas tersebut, Will pun merasa heran melihat para ABK yang sedang ketakutan. Dan ada juga ABK yang kehilangan wajahnya tapi masih hidup. Waduh, ngeri. Tiba-tiba kapal Flying Dutchman pun muncul dari bawah laut. Dan tanpa Will sadari, para awak kapal dari Flying Dutchman yang berwujud seperti siluman ikan dan kepiting pun bermunculan. Will pun akhirnya tertangkap. Di atas kapal Flying Dutchman, Davy Jones pun akhirnya muncul dengan wujud kepala seperti gurita dan tangannya seperti kepiting. Jadi seperti kombinasi gurita, ikan, kepiting, dan manusia ini teh. Muncul dan menawarkan para tahanan tersebut untuk bergabung menjadi anak buahnya selama 100 tahun ke depan. Bagi yang tidak mau ikut, akan dibunuh pada saat itu juga. Jadi pilihannya adalah gabung atau mati. Ketika melihat Will yang tanpa rasa takut, Davy Jones pun menanyakan apa tujuannya datang kemari. Will pun menjawab bahwa ia diutus oleh Kapten Jack untuk melunasi hutangnya. Seketika itu juga Davy Jones dan para awaknya ada di hadapan Kapten Jack yang berada di atas Black Pearl.
Di sini terbukalah suatu fakta bahwa Kapten Jack pernah mengadakan perjanjian dengan Davy Jones bahwa Kapten Jack akan dijadikan seorang Kapten Black Pearl selama 13 tahun dan setelah itu dia akan menjadi penghuni Flying Dutchman. Entah jadi kaptennya atau jadi awaknya atau jadi apanya lah gitu. Dengan kelihayannya, Kapten Jack pun mengajak berunding dengan Davy Jones dan muncullah suatu kesepakatan bahwa Kapten Jack harus memberikan 100 jiwa dalam 3 hari untuk ditukar dengan jiwanya tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Kapten Jack pun pergi ke Tortuga untuk mencari 100 jiwa tersebut. Dengan berdalih mencari awak kapal baru, akhirnya ada yang mendaftar juga 4 orang. Dan siapa sangka ternyata mereka bertemu dengan Nang Ellie dan Commodore Norrington yang malah menjadi kacau dalam penampilannya. Mungkin stres karena gagal nikah sama Nang Ellie. Nang Ellie pun menanyakan kemana perginya Will, karena Will dari awal pamit pergi buat ketemu sama Kapten Jack. Kapten Jack pun menjelaskan bahwa Will sekarang telah menjadi awaknya Davy Jones. Sedangkan untuk menyelamatkannya, mereka harus menemukan peti yang berisi jantungnya Davy Jones dan menusuknya. Setelah semua jelas, mereka pun segera pergi dari sana. Sedangkan di kapal Flying Dutchman itu sendiri, Will akhirnya bertemu dengan ayahnya yang bernama Bill Turner. Bill pun menjelaskan kepada Will agar jangan pernah bersumpah menjadi awak kapal Flying Dutchman, karena hal itu akan berakibat buruk seperti ayahnya yang harus mengabdi selama 100 tahun. Will pun menjelaskan bahwa ia hanya mencari kunci. Temannya Bill pun menjelaskan bahwa itu adalah kunci dari sebuah peti yang berisi jantungnya Davy Jones yang letaknya tersembunyi. Selain ngobrol sambil jalan-jalan, Will dan Bill pun melihat ada 3 ABK yang sedang berjudi menggunakan dadu. Tentu saja taruhannya bukan uang atau emas, tapi yang dipertaruhkan adalah lamanya mengabdi. Lalu Will pun ingin menantang Davy Jones. Tanpa dinanti-nanti lagi, Davy Jones pun keluar untuk menjawab tantangan dari Will. Jika Will kalah, maka ia akan mempertaruhkan jiwanya untuk mengabdi pada Flying Dutchman selamanya. Tapi jika Will menang, Davy Jones harus menyerahkan kunci yang sesuai pada gambar. Permainan pun akan segera dimulai. Davy Jones pun mengeluarkan kunci yang tersembunyi di belakang tentakelnya. Setelah semuanya sepakat, permainan pun dimulai. Secara tiba-tiba, Bill pun ikut dalam pertaruhan. Di dalam pertandingan, Bill sengaja mengalah agar bisa melindungi Will. Akibatnya, Bill harus mengabdi selamanya. Will pun menjelaskan bahwa maksud dalam pertandingan ini adalah untuk mengetahui letak kunci yang sedang dicari oleh Will, yang tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Setelah para ABK termasuk Davy Jones tertidur, Will dan Bill pun bekerja sama mengambil kunci tersebut. Dan dengan mudahnya, Will pun berhasil mengambil kunci yang ada di belakang tentakel Davy Jones. Tanpa disadari Davy Jones yang telah tertidur dengan pulas akibat capek mungkin ya ngurus kapal dan para anak buahnya yang bader-bader. Setelah mendapatkan kunci yang dimaksud, Will pun bersiap pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Will pun dibekali sebuah pisau oleh ayahnya dan meminta Will untuk tetap berada di daratan. Ternyata Will adalah pemuda yang soleh. Ia malah berjanji untuk memutus perbudakan yang dilakukan oleh Davy Jones dan akan menusuk jantungnya dengan pisau itu dan tak akan berhenti sebelum hal itu terjadi. Siang pun tiba. Will yang semalaman naik sekoci akhirnya ditemukan oleh para nelayan dan diselamatkan oleh mereka. Namun tanpa tahu dari mana, tiba-tiba di dekat mereka sudah ada Flying Dutchman dengan kondisi kapten yang sedang marah mencari Will. Dengan kekuatan siluman guritanya, ia memanggil Kraken atau gurita raksasa suruhannya untuk menghancurkan kapal nelayan tersebut. Akan tetapi, tetap saja Will tidak ditemukan karena ternyata Will itu berhasil bersembunyi di pinggiran kapal dengan cara nemplok di pinggiran kapalnya. Davy Jones pun segera memerintahkan para ABK untuk berlayar dengan kecepatan penuh menuju pulau tempat peti itu berada. Sedangkan di kubu Black Pearl, dengan kompas yang diduga error tersebut, ternyata Kapten Jack dan kawan-kawan berhasil datang ke pulau tempat peti mati itu berada sebelum Davy Jones.
Kapten Jack pun memerintahkan kepada Norrington untuk menggali pasir sesuai dengan petunjuk dari kompas tersebut, dan benar saja di sana terdapat peti. Di dalamnya peti tersebut terdengar seperti ada detakan jantung gitu yang masih utuh, dubdak 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 gitulah. Ternyata hal ini terlihat oleh Davy Jones dari kejauhan. Dan mereka pun menyelam ke dalam air. Hebat ini kapal. Tak lama kemudian, Will pun datang ke pulau tersebut. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh Neng Ellie. Will pun langsung akan membuka peti itu untuk menusuk jantungnya si Davy Jones. Tapi hal itu dicegah oleh Kapten Jack karena jika Davy Jones mati, siapa yang akan menghentikan Kraken untuk membunuh? Jadi intinya, siapapun yang menjadi kapten di Flying Dutchman, dia akan menjadi pawang gurita juga. Ternyata Norrington pun menginginkan kunci tersebut untuk diserahkan kepada Lord Beckett agar kehidupan yang terhormatnya kembali lagi. Mereka pun bertiga akhirnya ngadu pedang untuk memperebutkan kunci tersebut. Dan di tengah pertarungan, dua orang mantan ABK Barbossa pun mengambil peti tersebut karena mereka berpikir kalau di dalam peti itu ada nilai yang sangat tinggi gitu, kayak emas, berlian mungkin ya, pikirannya ke situ. Jadi akhirnya ketika Kapten Jack, Will, dan Norrington sedang bertarung memperebutkan kunci, di sisi lain ada Neng Ellie dan dua ABK ex Barbossa dan para ABK-nya Davy Jones bertarung juga memperebutkan peti tersebut. Jadi 3 on 3 lah. 3 orang memperebutkan kunci, 3 kubu juga memperebutkan peti. Tapi pada akhirnya dengan kecerdikannya Kapten Jack berhasil merebut kunci dan mengambil peti tersebut. Dirasa situasi sudah aman, Kapten Jack pun membuka peti tersebut dan memasukkan isinya ke dalam sebuah toples berisi tanah yang dibekali oleh Mbak Tia. Tak ada yang menyadari hal itu kecuali Norrington, dan pada akhirnya Norrington pun berpura-pura nyuruh yang lain pergi dan dia berlari ke dalam hutan sambil membawa peti yang kosong tersebut untuk mengalihkan perhatian para ABK siluman ikan itu. Tapi naas, Norringtonnya malah terjatuh dan petinya diambil. Ketika baru saja berlayar menggunakan kapal Black Pearl, tiba-tiba Flying Dutchman muncul dari dalam lautan tepat di pinggirnya Black Pearl. Kapten Jack pun malah mengejek Davy Jones dan tentu saja hal itu membuatnya marah. Black Pearl ditembak habis-habisan. Akan tetapi Neng Dewi Fortuna masih berpihak kepada mereka. Jadi Black Pearl pun berhasil lolos walaupun kapalnya sedikit rusak. Dikira Davy Jones telah menyerah karena menggulungkan layarnya, para ABK Black Pearl pun bersukacita. Tetapi hal itu tak berlangsung lama karena ternyata Davy Jones memanggil Kraken si gurita raksasa, dan pertarungan melawan gurita itu pun berlangsung sengit. Setelah berhasil memukul mundur si gurita raksasa dengan cara meledakkan mesiu dicampur miras oplosan yang tersedia, Kapten Jack pun memerintahkan seluruh awak untuk pergi ke daratan menggunakan sebuah perahu karena si gurita pasti akan kembali. Dan tanpa ada seorang pun yang tahu, Neng Ellie menjebak Kapten Jack dengan cara memborgolnya di tiang kapal. Neng Ellie pun berdalih kepada para ABK bahwa Kapten Jack ingin tinggal di atas kapal dan memberi kesempatan kepada mereka untuk kabur. Dasar. Kan tetapi bukan Jack Sparrow namanya kalau nggak bisa lolos. Jack Sparrow pun bisa lepas juga dari borgolnya menggunakan sisa minyak cempor yang ada. Akan tetapi si guritanya keburu datang dan Kapten Jack pun dengan gagahnya masuk ke dalam mulut gurita tersebut. Jadi bertarung lawan gurita, memang nyalinya gede nih anak teh, ini orang teh gitu. Hadapan Will dan kawan-kawan dan Davy Jones dan kawan-kawan, Black Pearl pun hancur dan tenggelam bersama kaptennya. Davy Jones pun memerintahkan anak buahnya untuk membuka peti tersebut. Setelah peti dibuka dan isinya kosong, Davy Jones pun marah dan mengumpat kepada Kapten Jack. Jadi Jack lagi yang disalahin.
Di sisi lain, ada Norrington yang datang ke kantornya Lord Beckett dengan menyerahkan jantungnya Davy Jones. Dia meminta namanya dibersihkan. Jadi ternyata jantungnya si Davy Jones ini telah dicuri oleh si Norrington. Nah, di sini terkuak pula ternyata Norrington memang lebih pintar dalam hal ini. Di tengah kebimbangan dan kesedihan yang melanda, Will dan kawan-kawan pergi ke kediamannya Mbak Tia. Di sana mereka bersedia melakukan apa saja walaupun untuk berlayar ke ujung dunia asalkan Jack dan kapalnya bisa kembali. Mbak Tia pun menyarankan bahwa mereka membutuhkan seorang kapten yang tahu tentang lautan. Lalu tiba-tiba muncullah seorang Barbossa yang telah menjadi manusia seutuhnya dan film pun udahan. Ya segitu aja ya teman-teman. Cerita di film ini sih menggantung, tapi tetap aja seru kalau ditonton sambil ngumpul-ngumpul keluarga gitu. Jadi nggak tahu lah gimana nasib si Jacknya. Nanti di video selanjutnya kita bahas ya. Ada lagi dah si Jacknya masih hidup, tapi nggak tahu gimana lah ceritanya. Pokoknya masih hidup lah gitu. Kita juga nggak tahu Barbosa kan di video sebelumnya udah mati. Sekarang tahu-tahu kok hidup lagi gitu. Tapi jadi manusia biasa. Tapi ya udah deh, see you next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.